Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Coan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan kita berada di tempat ini untuk kita bersama-sama menikmati akan kehadiran Tuhan, menikmati akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita masuk dalam satu pujian, mari terlebih dahulu Bapak Ibu disapa kanan kirinya. Ya. Siapa tahu tadi lupa. Ya. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa ku lemah, Yesus kuasa, hindarkan dari dosa, dan ku berbahagia serta senang untuk selamanya. Ku lemah, Yesus kuasa. Dan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Nats pembuka kita pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita akan menaikkan satu pujian, Ia selamatkanku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mengakui akan segala kelemahan dan keterbatasan kita, mengakui akan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari bersama-sama kita menghampiri Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sadar Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas adanya. Walaupun ada kalanya kami menyadari, kami lupa status kami, bahwa kami adalah manusia ciptaan. Ada kalanya kami mengatur Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ada kalanya kami merasa diri kami mampu di hadapan Tuhan. Pada hari ini ampunilah kami Tuhan. Mungkin juga ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini datang dengan membawa beban, dengan membawa mungkin permasalahan. Kiranya hari ini dia datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan yang hidup. Mungkin ada jemaat Tuhan yang mungkin sebelum datang ke rumah Tuhan, mereka terlebih dahulu bertengkar di rumah suami istri ataupun anak. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ampunilah segala pikiran-pikiran kami yang jahat di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk datang, sehingga dalam ibadah ini kami dapat menikmati akan hadirnya Tuhan. Melalui kebenaran firman yang akan menegur, menasihati, mengarahkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan mengampuni kami ketika kami sungguh-sungguh datang memohon pengampunan dari Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberi salam damai satu dengan yang lain. Ya, sekarang tibalah saatnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan diarahkan oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kita dengar bersama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Bila bukan kasih Tuhanku. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan nanti, kami juga mempersilahkan paduan suara Agape akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Sorga yang mulia, ya datang ke dunia di Golgota yang disalibkan, mati untuk kita semua.
ada di atas salib. Ia atas salib, ya ingat perampok di sisinya. Dengan kasih yang mengampuni dan memberikan keselamatan, jikalau bukan karena kasih, jikalau bukan kasih Tuhanku, laudakan
Terima kasih untuk paduan suara yang sudah memuji nama Tuhan. Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semangat ya semuanya ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan yang bukakan hati pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, mau mati dan bangkit bagi kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang berbeda. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang terus-menerus menyatakan dirimu bagi kami. Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, memberikan rasa tenang, memberikan rasa nyaman di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada Minggu pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi di tempat ini, di ruang yang kami pinjam untuk beribadah bersama. Kami berdoa biarlah damai sejahtera dari Tuhan, biarlah sukacita dari Tuhan senantiasa ada bagi kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya setiap firman Tuhan yang sudah digumpulkan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat kami, setiap anak-anak Tuhan yang ada di ruangan ini. Tuhan tolong buka hati, buka pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, kalau ada hal-hal yang Tuhan ingin kami ubah dalam sikap kami hidup bagi Tuhan, berikan kami kerendahan hati itu. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu, tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur saya boleh ada di tengah-tengah kita sekalian untuk boleh menyampaikan firman Tuhan meskipun beda tempat, tapi kita tetap sukacita. Amin. Amin ya. Saya mengajak kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai 11. Kalau kita bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, kalau nggak ada saya juga ada berikan di slide. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 11. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan baca buat kita. LAI memberi judul hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mulai dari ayat 3 sampai 11 kita baca bergantian ya. Mulai dari saya di ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita hari ini untuk kita sama-sama renungkan yaitu kematian Kristus mendamaikan. Saudara sekalian, kata kunci di sini adalah damai, mendamaikan. Kata damai di dalam bahasa Mandarin ping-an. Ya, ada satu ketenangan di dalam hati begitu. Akad makna dari kata ping-an ini. Di dalam bahasa aslinya
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bukan Shalom, satu kata. Ya, tadi saya dengar ya, ada yang bilang Irene, atau apapun lah bacanya. Mungkin ada yang namanya di sini Irene. Ya, nama kalau ada namamu artinya damai, ada peace ya dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman, kata kunci ini akan kita bahas hari ini bersama. Saudara, saya punya 2 orang anak laki-laki. Ya, masih kecil-kecil, yang sulung umurnya hampir 4 tahun, yang bungsu umurnya 2 tahun 2 bulan begitu. Nah, saudara sekalian, ketika saya mendidik anak-anak saya ini, ada satu pelajaran parenting yang buat saya agak sulit untuk saya ajarkan kepada anak saya. Buat Bapak Ibu yang punya anak, nggak tahu apakah kita sama ya. Tapi buat anak saya, hal yang paling sulit untuk saya ajarkan kepada mereka itu adalah untuk berkata maaf. Anak yang pertama, ketika dia melakukan kesalahan, kita ajarkan dari kecil ya, kalau salah harus minta maaf. Nah, jadi kalau anak yang pertama saya ini sangat gampang untuk bilang maaf. Iya, sorry, maaf, sorry. Dia gampang untuk mengucapkan kata maaf. Tapi dengan secepat itu juga dia akan melakukan kembali kesalahannya. Jadi waktu dia masih 1,5 tahun, dia baru punya adik yang baru gitu ya. Nggak tahu itu apakah karena ada masalah brother rival gitu. Jadi ada mama punya adik baru, jadi saya merasa tidak disayang begitu. Jadi dia ada beberapa kali itu dia gigit adiknya, entah karena adiknya gemes, karena gemoy begitu ya, bulet begitu ya. Jadi dia beberapa kali dia suka gigit adiknya. Nah, ketika dia sudah gigit adiknya, kita akan ajarkan dia jangan digigit adiknya, kasihan sampai adiknya nangis begitu kan, kasihan gitu, meskipun dia seperti ayam goreng tapi tidak untuk digigit begitu ya. Jadi kami ajarkan terus kepada dia say sorry, lalu dia kis-kis, kami ajarkan jangan digigit tapi dikis-kis aja, adiknya disayang begitu. Kami terus ulang-ulang begitu. Hari ini ketika kami udah tegur, oke, dia akan nggak lakuin lagi. Tapi saudara sekalian, beberapa jam kemudian dia akan mulai menggigit adiknya lagi. Kami sampai bohwat untuk ngajarin dia, aduh jangan digigit lagi adiknya, kasihan begitu loh. Nah, itu maksud saya ya. Jadi secepat dia mengatakan sorry, secepat dia mengatakan maaf, dan secepat itu pula dia mengulangi lagi kesalahannya. Gak mudah untuk ngajarin itu. Berbeda dengan anak kedua saya. Anak kedua saya ketika diajar untuk say sorry, dia gengsi. Beda banget ya sama kokonya ya, gengsi sekali. Jadi karena waktu kecil dia belum bisa ngomong, kami ajarin kalau say sorry itu salam orang yang kamu buat salah begitu. Nah, kalau kamu udah nakal sama koko, say sorry-nya salam begitu, karena dia belum bisa ngomong sorry. Wah, saudara, apa yang terjadi ketika kami minta dia untuk say sorry ke kokonya? Dia umpetin tangannya, saudara. Ketika kami berhasil tarik keluar tangannya, digenggam tangannya, dia benar-benar gak mau say sorry. Saudara punya 2 anak, 2 karakter berbeda ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan karena kami terus-menerus mengajarkan itu kepada mereka. Sekarang setelah mulai agak lebih besar begitu ya, mereka lebih mengerti makna dari kata sorry. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Kita sebagai umat Tuhan, setiap minggu kita lakukan doa pengakuan dosa. Kita say sorry ya sama Tuhan ya. Secepat apa kita kembali melakukan kesalahan itu lagi, kesalahan yang sama. Atau yang kedua, apakah kita sudah melakukan kesalahan tapi kita cukup gengsi untuk minta maaf sama Tuhan? Sehingga ketika maaf itu tidak diucapkan, maaf itu tidak tulus untuk disampaikan, ada relasi yang rusak. Benar? Ada relasi yang tidak bisa sejalan lagi, ada relasi yang
ada ganjelan begitu di dalam sebuah relasi ketika maaf itu tidak disampaikan dengan tulus. Hari ini kita akan bahas sama-sama. Kematian Kristus. Damai dengan Tuhan dan sesama adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau menerimanya. Saya ulangi ya, damai dengan Tuhan dan sesama adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau menerimanya. Nah, masalahnya saat kita merasakan damai, saat kita ingin merasakan damai, bukankah justru seringkali malah ketidakdamaian yang kita rasakan? Ketika kita ingin merasakan damai, ada pergumulan yang membuat kita hilang damai. Ada badai ataupun masalah yang membuat kita jadi hilang damai, hilang sukacita. Atau mungkin karena ada kesalahan kita sehingga menyebabkan kita hilang damai. Nah, atau ada juga karena apa yang orang pikirkan tentang kita membuat kita hilang damai. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar sama-sama apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua tentang damai, tentang berkat damai dan damai sejahtera yang kita sudah baca hari ini. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Ayat 2 saya bacakan kembali untuk kita. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Saudara sekalian, banyak orang Kristen di dalam hidup ini mencari identitas diri. Anak remaja mencari jati dirinya. Bahkan ketika kita sudah dewasa pun seringkali kita mencari identitas diri. Biasanya identitas diri kita didapatkan dari mana, Bapak Ibu? Dari berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen postingan kita. Berapa banyak orang kalau kita ngomong di grup, berapa banyak orang yang respon. Kalau banyak orang yang respon, wah berarti kita cukup penting nih. Nah, seringkali keberhargaan diri kita nilai dengan apa yang respon yang dilakukan oleh orang lain, apa yang diberikan oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang mengkritik kita karena kita salah, hilang sukacita, hilang damai di hati. Nah, saudara sekalian, kita proma berulang kali, dari awal kita proma berulang kali bolak-balik berbicara tentang bagaimana dosa dialami oleh manusia, bagaimana kita melakukan dosa, dan ada kasih karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Ada kasih karunia dari Allah yang ingin mendamaikan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berdosa, kita benar-benar menyesal akan dosa kita, dan relasi kita dengan Tuhan akan didamaikan. Akan ada berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Roma pasal 5 di ayat yang bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini, menarik saudara. Oleh sebab kita percaya kepada Yesus, maka Ia memungkinkan kita menghayati kasih Allah. Dan dengan kasih itulah kita hidup sekarang. Karena itu kita bersuka hati. Karena kita mempunyai harapan bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Boleh baca sekali lagi di dalam hati, renungkan setiap kata-katanya. Saudara sekalian, berbicara tentang damai. Ketika kita tidak merasakan kedamaian karena apa yang orang lain katakan tentang kita, mari kita berefleksikan diri kita. Memang benar kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita hanya manusia yang Tuhan ciptakan yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi dosa, Tuhan gak ingin dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita punya relasi yang kembali baik dengan Tuhan. Sehingga status kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah terima kasih karunia Allah. Saudara sekalian, kalau
harga diri kita, kalau nilai diri kita arahkan, kita dasarkan kepada apa yang orang lain katakan kepada kita, mungkin saatnya sekarang kita bertobat. Kalau kita mencari supaya orang-orang suka sama kita, people pleaser ya bahasa kerennya, tentu semua orang ingin disukai oleh orang lain, benar? Ada yang ada yang pengen orang lain gak suka sama dia di sini, ada? Enggak ya, enggak ada ya. Kita tentu ingin kalau semua orang suka sama kita. Tapi masalahnya enggak selalu itu yang terjadi. Benar? Berbuat sebaik apapun pasti akan diomongin orang. Hamba Tuhan siapa yang enggak diomongin orang? Hamba Tuhan baik gak saudara? Hamba Tuhan baik gak? Hamba Tuhan baik gak saudara? Nah, orang-orang yang ngomong baik ini jangan-jangan kamu di belakang ngomong nih hamba Tuhan ini begini begitu, hamba Tuhan ini begini begitu. Ya, saudara sekalian, kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Amin. Ada amin? Mungkin kita berusaha untuk menyenangkan orang, tapi faktanya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, kami bukan Tuhan yang bisa membuat semua orang suka kepada kami para hamba Tuhan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya mau sekolah teologi, saya mendapatkan tentangan yang sangat keras dari mama saya, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi mama saya aktif di gereja, dia melayani di gereja, dia setiap minggu pasti ibadah ke gereja. Tetapi ketika saya ngomong sama mama saya, "Ma, saya mau jadi hamba Tuhan." Wah, hati mama saya hancur. "Kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan?" Lah saya tanya, "Kenapa saya nggak boleh jadi hamba Tuhan?" "Kamu nggak tahu jadi hamba Tuhan itu nggak mudah hidupnya. Kamu nggak tahu kalau jadi hamba Tuhan kamu ngelakuin sebaik apapun, tetap ada orang yang ngomongin kamu di belakang. Tuh kamu lihat tuh, boksu di gereja, saya nggak sebut namanya ya, boksu di gereja saya. Saya cukup dekat dengan boksu itu dan saya tahu dia orangnya sangat baik begitu. Nah, boksu baik nggak? Baik. Tapi tetap aja di belakang ada yang ngomongin. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita yang hanya jemaat Tuhan? Kita nggak belajar teologi, kita nggak mengasah otak kita dengan firman Tuhan, dengan ilmu-ilmu teologi begitu ya. Tapi kita punya firman Tuhan untuk menolong kita. Kita harus mengerti bahwa kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Tapi ada satu sukacita, ada satu harapan yang kita bisa amini, bahwa kita bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Kita bisa menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan taat sama firman Tuhan, dengan taat mengikuti, melakukan firman Tuhan, dengan taat mendengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia, sehingga sudah seharusnya lah kasih karunia yang kita sudah terima itu kita balas dengan ucapan syukur kepada Allah. Kita lakukan hal yang sejalan dengan kasih karunia itu. Lalu yang kedua, saudara sekalian, berbicara tentang iren, tentang damai. Ada satu hal kedua yang ingin saya bagikan kepada kita, yaitu bersyukurlah kalau kita tidak damai. Aneh gak? Bersyukurlah kalau kita tidak damai. Kenapa saudara? Bersyukur kalau kita gak damai. Kalau ada ganjelan dalam hati kita, kalau ada tidak damai sejahtera dalam hati kita, berarti ada masalah. Berarti ada yang salah. Saudara sekalian, ketika kita bekerja, kita punya usaha sendiri atau kita bekerja dengan orang, kalau ada hal yang dituntut oleh perusahaan, oleh kantor atau usaha kita untuk kita lakukan, tapi kita ngerasa gak nyaman untuk ngelakuin itu, berarti itu tanda yang Tuhan berikan. Itu tanda yang Roh Kudus berikan kepada hati kita untuk mengatakan bahwa ini salah loh, ini gak bener loh. Roma 5 ayat 5, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus sudah mati, dia bangkit dan dia
hari Kamis kita akan rayakan bahwa dia akan bangkit ke surga. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan berikan roh penghibur. Tuhan akan berikan roh kudus bagi setiap kita. Nah, roh kudus ini fungsinya apa saudara? Roh kudus ini fungsinya kasih sign, kasih warning. Kalau ada yang salah yang kita lakukan, kalau ada hal yang gak tepat yang kita lakukan, roh kudus ini kasih sign dalam hati kita, hal yang bikin kita gak nyaman, bikin kita ngerasa ada yang salah. Saudara sekalian, saya mau cerita. Waktu saya masih di kampus, saya dulu kuliah di Malang. Waktu saya masih ada di kampus, saya pelayanan. Ya pasti di dalam kampus kita ada pelayanan-pelayanan tertentu begitu. Jadi saya tergabung di dalam sebuah pelayanan, dan pelayanan itu pun melibatkan orang-orang lain, ya sesama mahasiswa begitu. Dan satu kali saudara, ketika kami sedang melayani dalam ibadah harian kami, waktu itu saya ya posisinya waktu itu kayak saya leadernya begitulah ya, saya pemimpinnya, saya yang mengarahkan si A harus melakukan apa, si B harus melakukan apa begitu. Nah ternyata saudara ada ketika sedang berjalan begitu, nah ada seorang teman ini nggak suka dengan cara kerja saya, terus dia marah, dia tinggalkan apa yang sedang dia kerjakan di dalam ibadah itu, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia duduk aja. Dia menunjukkan kekesalannya dengan begitu. Semua orang yang ada di sana ngelihat dia, aneh banget ini orang, ngapain sih, kenapa sih begitu loh. Apa sih yang membuat dia sampai begitu marah begitu loh, aneh banget. Dan orang yang melihat kejadian itu, semuanya sepakat bahwa saya nggak salah begitu. Tapi saudara sekalian, akhirnya selesai ibadah, saya handle akhirnya baik partnya si teman ini, dan ibadah berjalan sampai selesai begitu. Ternyata hal ini nyampe nih sampai ke dosen dengar nih ceritanya, dosen dengar ada case ini, ada masalah ini, lalu saya dipanggil lah sama dosen. Dan kenapa begitu? Jadi saya ya sampaikan begini nih kejadiannya. Tapi udah kok nggak kenapa-napa, nggak ada masalah, bukan hal yang heboh yang gimana banget begitu, hal kecil sebenarnya begitu. Oh ya, jadi udah akhirnya selesai. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi antara relasi saya dengan si teman ini? Kami nggak ngomongan selama ada 1 semester kali, 6 bulan nggak ngomongan saudara. Kampus kami itu kecil ya, mahasiswa cuma 200-300 begitu, setiap hari pasti ketemu, ketika mau makan ketemu, ketika ya ngapa-ngapain pasti ada ketemu, ada papasan. Ketika kami lagi jalan, saya lihat dia di belakang, wah saya langsung cari jalan lain, kabur begitu loh, nggak mau ketemu. Saya juga kesel begitu, saya juga gengsi dong. Saya nggak salah kok, kamu kok emang jelas-jelas kamu yang salah, saya nggak mau, ya pokoknya nggak mau lah duluan nyamperin begitu, sampai dia minta maaf, gengsi dong saya ya. Saya mau si teman ini minta maaf dulu sama saya. Akhirnya berjalan begitu terus berbulan-bulan saudara. Saya juga shock sih, kaget juga sih saya bisa bertahan selama itu begitu loh. Akhirnya nggak ngomongan sampai di semester selanjutnya. Apa yang terjadi? Jadi kalau di kampus itu kami ada namanya tutor itu kayak kelompok kecil begitu ya kalau di jemaat. Nah kalau tutor kami di kampus itu tuh diatur sama dosen. Jadi nanti tahun ini kita tutornya A, B, C, D. Nanti tahun depan bisa diacak lagi, nanti E, F, G, H. Ya, pokoknya di mix begitu. Nah di semester selanjutnya, saya satu tutor dengan teman ini. Dan setiap minggu kita ada tutor. Bayangkan setiap minggu saya harus bertemu secara intens di dalam kelompok kecil itu dengan teman ini. Apa yang terjadi? Wah, sangat gak damai. Rasanya pengen hilang aja, pengen pura-pura sakit ya, tapi nggak mungkin ya, masa 1 tahun pura-pura sakit terus ya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan ini saya nggak nyaman begini, saya nggak suka begini, ini gimana? Tapi saya juga gengsi, saya mau dia yang minta maaf begitu. Terus Tuhan dengan lembut cuman ngomong ke saya begini Bapak Ibu, waktu saya saat teduh, Tuhan bilang, emang kenapa sih kalau minta maaf? Apa salahnya sih minta maaf? Apa susahnya untuk minta maaf?
Akhirnya saya mengumpulkan keberanian, saya samperin dah teman ini, saya samperin. Saya katakan ya kita pernah slack, kita pernah punya masalah, ya udahlah itu masa lalu, udah setahun juga. Ya udah sekarang kita go forward, ya kita maju, kita jangan ingat lagi, ya udah saling maafin lah begitu. Akhirnya ya dia ketika saya say sorry, dia juga say sorry, ya udah kita damai kembali. Kita ada ya melanjutkan tutor setiap minggu itu dengan sukacita kembali ya. Jadi bisa ngobrol, jadi bisa cerita dengan bebas begitu. Nah, saudara sekalian, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak damai yang Roh Kudus berikan kepada kita itu adalah tanda bahwa ada masalah. Nah, saudara sekalian, kalau kamu punya ganjelan itu, coba periksa, ada masalah apa? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita perbaiki? Lalu yang terakhir, saudara sekalian, semangat ya yang terakhir ya. Kita telah menerima pendamaian, maka bermegahlah. Ayat 11 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara sekalian, dosa yang kita alami, yang kita lakukan, seringkali membuat relasi kita dengan Tuhan itu jadi renggang. Dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita ngerasa kita jauh dari Tuhan, it's a sign. Itu tanda bahwa kita harus melakukan sesuatu. Nah, kalau masalahnya ada di dalam dosa, berarti kita harus minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menerima pendamaian dari Tuhan, kita menerima pengampunan yang dari Tuhan, maka kita, firman Tuhan katakan kita boleh bermegah atas itu. Roma 5 ayat 10 saya pakai versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau pada saat kita bermusuhan dengan Allah, kita didamaikan dengannya melalui kematian anaknya, apalagi sekarang sesudah hubungan kita dengan Allah baik kembali, tentu kita akan diselamatkan juga melalui hidup Kristus. Saudara sekalian, sebelum kita mengenal Tuhan, kita manusia berdosa. Orang yang berdosa bersalah patut dihukum. Gak cukup untuk say sorry doang. Harus ada hukuman yang lebih berat lagi buat kita. Tetapi karena Yesus datang ke dunia buat menyelamatkan kita, maka kita gak perlu dihukum lagi. Itu juga yang terjadi kepada Adam dan Hawa, bukan? Adam dan Hawa punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Mereka hidup bergaul sama Tuhan. Firman Tuhan katakan bahkan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kurang keren apa? Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, jalan di samping Tuhan seperti ya ayah dan anak kita gandengan begitu berjalan di samping Tuhan. Tetapi ketika dosa masuk, ketika dosa dilakukan oleh Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Malu, kabur. Adam dan Hawa ngumpet, gak mau ketemu Tuhan, malu sama Tuhan. Sehingga ada relasi yang renggang, ada relasi yang putus, yang tidak bisa dikembalikan. Sampai Yesus datang ke dunia, mati buat kita, Dia tanggung dosa kita di salib. Dia disalib untuk tanggung dosa kita sehingga kita gak lagi mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Dia tanggung dosa kita di salib supaya kita didamaikan dengannya. Kita boleh punya peace, kita boleh punya ping'an, kita boleh punya damai sejahtera di dalam hati kita. Sehingga kita bisa dengan berbangga melakukan apapun. Saudara sekalian, manusia zaman sekarang ini, apalagi dengan gadget yang sudah sangat semua orang punya begitu ya, kita haus akan penerimaan.
Kita punya masalah kita ingin diterima oleh semua orang. Anak-anak remaja yang saya layani, Bapak Ibu sekalian, banyak yang akhirnya tidak lagi ke gereja atau banyak aneh-aneh, banyak sifat aneh-aneh begitu ya. Bukan hanya nggak ke gereja, tapi mulai membelok kemana-mana begitu loh. Nggak lagi percaya Tuhan, bahkan sampai mencoba hal-hal yang di luar batas mereka, membuat mereka semakin jauh dengan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita adalah orang-orang yang ingin diterima, ingatlah bahwa Tuhan sudah terima kita apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan terima kita apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan terima kita sebelum kita mengakui kesalahan kita, sebelum kita say sorry sama Tuhan, Tuhan juga sudah ampuni. Dia terima kita. Saudara sekalian, kalau kamu punya relasi yang sedang buruk dengan keluarga kamu, dengan saudara kamu atau siapapun itu, dan ada tidak damai di dalam hatimu, mungkin ini sign dari Tuhan, ini tanda dari Tuhan untuk kamu segera berdamai. Karena kamu sudah mengalami kedamaian itu dari Tuhan. Seringkali kita jauh dari Tuhan karena ada ganjalan, ada dosa yang kita lakukan. Mungkin ini saatnya kita diterima kembali sama Tuhan. Tuhan mah nggak kemana-mana ya saudara sekalian. Kalau kita berdosa, bukan Tuhan yang jauh dari kita, bukan Tuhan yang pergi dari kita. Tapi Tuhan selalu ada di sana untuk menyatakan diri kepada kita. Satu ayat saya akan bacakan buat kita, Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba siapakah kita? Hamba Kristus atau bukan? Kalau kita hamba Kristus, maka yang perlu kita cari, yang perlu kita kejar hanyalah perkenanan dari Tuhan. Penerimaan dari Tuhan, itu cukup buat kita. Saudara sekalian, penerimaan kita bukan tentang apa yang kita lakukan. Penerimaan Tuhan terhadap diri kita bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa yang memberikan kasih itu kepada kita. Siapa yang sudah melakukan aksi, yang sudah melangkah lebih dulu untuk menunjukkan penerimaan itu kepada kita. Tuhan akan senantiasa menerima kondisi kita, bagaimanapun apapun kondisi kita. Maka biarlah damai sejahtera dari Allah itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau ada ganjelan di dalam hati kita, kalau ada masalah relasi yang buruk dengan saudara kita, saudara seiman kita, mungkin satu gereja, mungkin saudara kandung kita, gumulkanlah dengan Tuhan. Minta Tuhan tolong kita untuk memperbaiki relasi itu, karena relasi kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan mau datang ke dunia ini buat mati bagi kami. Karena Tuhan mau menyelamatkan kami dari dosa kami, mau mendamaikan kami sehingga kami tidak perlu lagi mengalami penghukuman maut. Kami gak perlu lagi mengalami relasi yang putus dengan Tuhan. Tuhan mau datang ke dunia supaya relasi kami denganmu boleh dipulihkan. Kami sungguh bersyukur akan itu semua. Dan saat ini kami datang kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau ada ganjelan di dalam hati kami, kalau ada suara Roh Kudus yang menolong kami yang mendorong kami untuk berbuat sesuatu, Tuhan tolong kami untuk tunduk, tolong kami untuk rendah hati, taat pada apa yang Roh Kudus ingin kami lakukan. Inilah kami anak-Mu, firman Tuhan sudah diberitakan, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami boleh senantiasa taat, karena kami adalah hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan,
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita untuk berdoa syafaat untuk dua hal. Yang pertama, kita akan berdoa untuk diri kita sendiri, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kalau ada hal yang Tuhan ingin kita bereskan, kalau ada ketidakdamaian di dalam hati kita yang Tuhan ingin kita bereskan, bawa itu di hadapan Tuhan, bawa itu kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang tolong kita, memberikan kita kerendahan hati untuk membereskan ketidakdamaian dengan saudara seiman kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan siapapun, kepada siapapun yang kita sedang tidak beres. Dan yang kedua, kita juga terus berdoa untuk pembangunan gereja kita. Kita berdoa untuk setiap bahan-bahan yang dipakai, untuk setiap orang-orang yang mengambil andil di dalam pembangunan ini. Tuhan yang kasih hikmat supaya pembangunan bisa terselesaikan dengan tepat waktu, supaya jemaat Tuhan bisa beribadah kembali di rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa untuk dua hal ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa di hadapanmu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingin kami bereskan, Tuhan ingin kami pulihkan, kami mau melakukannya itu. Tuhan, kami datang kepadamu, mohon Tuhan sendiri yang memberikan kami hati yang rendah hati untuk mau diajar oleh firman Tuhan, untuk mau dekat dengan Tuhan dan peka akan suara Roh Kudus bagi kami. Kami datang kepadamu, mohon Tuhan yang tolong kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pembangunan dari gereja GKI Agape di tempat ini. Untuk jemaat Tuhan yang sedang berjuang supaya gedung gereja boleh segera terselesaikan, kami serahkan kepadamu. Kami berdoa minta Tuhan sendiri yang tolong setiap orang-orang yang mengambil andil di dalam pembangunan dari gereja kami ini. Biarlah Tuhan yang berikan mereka hikmat untuk memilih bahan-bahan yang baik, untuk menentukan, memutuskan hal-hal yang terbaik buat pembangunan gereja. Kami serahkan untuk setiap biaya juga yang dibutuhkan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh cukupkan, Tuhan yang boleh gerakan hati dari jemaat Tuhan untuk terus mendukung dari pembangunan ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan senantiasa kami rasakan, kami alami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang hidup yang kekal. Amin. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena melalui firman Tuhan kita telah diingatkan kembali supaya kita ini berdamai dengan Tuhan dan berdamai juga dengan sesama. Ya, janganlah ada kebencian dalam hati kita terhadap siapapun di antara kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dan sebentar kita akan menjalankan persembahan Nats yang akan mendukung kita dalam menjalankan persembahan dari Matius 10 ayat 42.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekali lagi saya bacakan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita akan menaikkan satu pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, bawa syukur. Intro musik. Bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk terlibat ambil bagian di tengah-tengah, yaitu pelayanan di tempat ini melalui sebagian persembahan yang dapat kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati akan seluruh jemaat, memberkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, agar di tengah-tengah pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka tidak melakukan penipuan, mereka tidak melakukan korupsi, mereka tidak melakukan kebohongan, melainkan ada rasa takut dan gentar akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka juga bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Kami berterima kasih, dan kiranya Tuhan juga yang akan memberkati seluruh, yaitu orang-orang yang Tuhan telah izinkan untuk mengelola keuangan ini dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GKI Agape. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Kenal Yesus Hatiku Senang, dan kita akan masuk dalam doa pengutusan. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya, hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah.
senang. Sungguh senang meski ada air mata di dalam Yesus, hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah, ku diselamatkan olehnya. Hatiku senanglah, Hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. 愿从神而来的平安一直留在我们的心上。Biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, karena kami sudah diselamatkan olehnya, karena kami sudah menjadi milik Tuhan, senantiasa ada di dalam hati kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan silakan untuk bersaat teduh.